Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama beasiswa LPDP, program yang super bergengsi di Indonesia, yang tujuannya mulia banget, mendanai talenta-talenta terbaik bangsa untuk membangun negeri. Tapi ada satu pertanyaan yang kayaknya nggak pernah hilang dan selalu muncul. Mari kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari visinya dulu ya. Kalau kita baca di atas kertas, tujuannya ini kedengaran sempurna. Mencetak pemimpin masa depan, mendorong inovasi demi Indonesia yang lebih baik. Wah, sebuah cita-cita yang luar biasa kan? Tapi disinilah paradoksnya dimulai. Ini dia pertanyaan inti yang akan jadi pusat pembahasan kita kali ini. Kalau tujuannya sebegitu patriotiknya, kok realitas di lapangan seringkali jauh berbeda? Kenapa? Baik, mari kita mulai kupas dari bagian pertama, visi ideal LPDP. Kita akan lihat lebih dalam visi yang seringkali diromantisasi di balik kewajiban pulang untuk mengabdi itu. Ternyata visi resmi yang keren tadi itu dibangun di atas beberapa asumsi yang ya mungkin sedikit romantis dan udah nggak terlalu relevan lagi hari ini. Ada anggapan kalau nasionalisme itu ya harus fisik, harus ada di Indonesia. Terus ada juga pemikiran kalau gelar dari luar negeri itu semacam tongkat sihir yang bisa langsung menyelesaikan masalah dalam negeri. Ini cara pandang yang agak-agak jadul, terinspirasi dari model birokrasi yang kaku. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Coba kita bandingkan visi ideal tadi dengan kenyataan yang seringkali harus dihadapi para lulusan ini saat mereka kembali ke tanah air. Siap-siap ya? Nah, disinilah benturan itu terjadi. Kontrasnya tajam banget. Para awardee ini kan terbiasa dengan lingkungan global yang sangat menghargai kompetensi dan meritokrasi. Siapa yang mampu, dia yang dapat. Tapi, begitu kembali, mereka seringkali dihadapkan pada sistem yang lebih mengutamakan loyalitas, koneksi orang dalam, dan bahkan politik transaksional. Ini benar-benar culture shock di dunia kerja. Jadi, kalau mau disimpulkan, akar masalahnya tuh di sini. Ada ketidakcocokan yang fundamental. Negara udah berinvestasi besar untuk mencetak talenta kelas dunia, tapi sayangnya seringkali gagal menyediakan rumah atau ekosistem kelas dunia bagi mereka untuk bisa berkarya secara maksimal di dalam negeri. Ini membawa kita ke poin ketiga yang sangat penting. Untuk benar-benar paham pilihan mereka, kita harus mengubah cara kita memandang siapa sebenarnya para penerima beasiswa LPDP ini. Poin ini harus kita garis bawahi. LPDP itu bukan program bantuan sosial atau beasiswa untuk orang tidak mampu. Ini adalah beasiswa prestasi. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memoles talenta-talenta terbaik yang dimiliki bangsa ini, the crème de la crème. Saat kita paham ini, dinamika dan ekspektasinya jadi berubah total kan? Dan biar lebih kebayang, coba lihat deh, LPDP ini berada di liga yang sama dengan beasiswa top dunia lainnya, seperti Chevening dari Inggris atau Fulbright dari Amerika. Artinya apa? Artinya para lulusannya ini adalah talenta elit dengan pilihan dan aspirasi karir di panggung global. Mereka punya banyak pilihan. Dari situ, kita sampai di bagian keempat, dan sebuah pertanyaan yang sangat relevan di era sekarang. Di dunia yang udah terhubung kayak gini, apakah kontribusi itu harus selalu terikat pada lokasi fisik? Mari kita coba lihat paradigma yang lebih baru. Nah, sekarang ada konsep modern untuk melihat isu ini, bukan lagi soal brain drain atau kehilangan talenta, tapi brain network atau jaringan otak. Jadi, negara tetap bisa mendapat keuntungan luar biasa dari keahlian, koneksi, dan bahkan modal dari para diasporanya, dimanapun mereka berada. Ini mengubah cara pandang dari kerugian menjadi peluang. Dan ini bukan cuma teori loh, kontribusinya itu sangat nyata dan beragam. Mulai dari kolaborasi riset internasional, jadi mentor buat mahasiswa di Indonesia, membangun jembatan bisnis global, sampai transfer teknologi dan modal. Semua ini adalah bentuk pengabdian yang nilainya mungkin jauh lebih besar daripada sekedar duduk di kantor birokrasi di Jakarta. Oke, jadi kalau masalahnya bukan pada kurangnya patriotisme para individu ini, kita sampai pada kesimpulan di bagian terakhir. Solusinya ya harus terletak pada perbaikan sistem secara menyeluruh, bukan menyalahkan orangnya. Terus gimana cara memperbaikinya? Nah, di sini ada 5 langkah konkret yang bisa jadi cetak biru reformasi. Fokusnya jelas banget. Perkuat meritokrasi di dalam negeri, bangun dan akui secara resmi jaringan talenta global, dan yang paling penting, ciptakan ekosistem riset dan kerja kelas dunia. Intinya, ayo kita perbaiki sistemnya, bukan terus-terusan menyalahkan talentanya. Dan pada akhirnya, semuanya mengerucut pada satu kalimat yang sangat kuat ini. Bangsa yang hebat
itu tidak perlu membangun pagar tinggi untuk memaksa talenta terbaiknya pulang. Justru sebaliknya, ia menjadi magnet yang begitu kuat sehingga mereka ingin pulang untuk ikut membangun. Pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan terakhir yang sangat mendasar untuk kita renungkan bersama. Jadi, yang sebetulnya perlu direformasi itu siapa atau apa? Apakah talentanya yang harus terus-menerus beradaptasi dengan sistem yang ada? Atau sudah saatnya sistem kita yang berbenah agar bisa menjadi rumah yang layak bagi talenta-talenta kelas dunia yang kita ciptakan sendiri? Coba Anda pikirkan.